Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 24 Agustus 2022, kita merayakan pesta Rasul Bartolomeus atau Nathanael. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Kita diingatkan bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan bisa mendatangkan perubahan dalam diri kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk datang kepadamu. Perjumpaan dengan Dikau bisa mendatangkan perubahan. Itulah yang dialami oleh Bartolomeus. Tuhan, gerakkanlah hati kami untuk selalu datang kepadamu, dan bukalah hati kami untuk mengalami Engkau. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah perjumpaan yang mendatangkan perubahan. Hari ini kita merayakan pesta Santo Bartolomeus, Rasul Yesus Kristus. Nama lainnya adalah Nathanael. Dia diperkenalkan oleh Filipus kepada Yesus Kristus. Bartolomeus bukanlah seorang nelayan seperti Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan Filipus. Ia seorang petani yang berasal dari Kana, sebuah kampung yang cukup jauh dari Danau Genesaret. Bartolomeus digambarkan sebagai seorang yang jujur dan tulus. Bahkan oleh Yesus, dia dilihat sebagai orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Pada hari Pentakosta, oleh kekuatan Roh Kudus, Bartolomeus menjadi satu pendekar gereja yang mewartakan Injil ke berbagai tempat. Menurut Eusebius, sejarawan gereja, Bartolomeus menjadi pewarta Injil Kristus di belahan dunia timur. Bangsa Armenia menyebut Bartolomeus sebagai rasul mereka, karena dialah orang pertama yang menobatkan mereka sehingga mati sebagai martir Kristus. Selain berkarya di antara orang Armenia, ia juga berkarya di Mesopotamia, Kurdi, Irak, Babilonia, Kaldea,
Arab, dan Persia. Kita memohon Santo Bartolomeus untuk mendoakan kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, satu hal yang sedikit mengganggu pikiran dan perasaan saya di saat saya merenungkan reaksi Bartolomeus pada saat Filipus menceritakan kepadanya, kami telah menemukan Dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Bartolomeus langsung bereaksi dan bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mengapa Bartolomeus berkata demikian? Ada apa dengan Nazaret? Menurut penafsir kitab suci, Nazaret adalah satu kampung kecil yang tidak terlalu terkenal di zaman itu. Banyak masyarakat sederhana yang hidup di sana. Ada jualan kecil-kecilan termasuk perabot rumah. Tidak ada orang hebat seperti nabi datang dari Nazaret. Karena itu Bartolomeus meragukan informasi yang disampaikan oleh Filipus. Kata Bartolomeus, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, polos ungkapkan isi hati dan pikirannya. Tetapi yang menarik dari tingkah laku Bartolomeus adalah bahwa dia tetap mengikuti ajakan Filipus. Mari dan lihatlah. Filipus menghendaki agar Bartolomeus bisa bertemu Yesus secara pribadi, agar bisa mengalami dan mengetahui siapakah Yesus itu. Filipus percaya bahwa di saat Bartolomeus bertemu Yesus, konsep pemikirannya tentang Nazaret dan Yesus akan berubah. Dan benarlah yang terjadi. Perjumpaannya dengan Yesus merubah konsepnya tentang Yesus. Katanya kepada Yesus, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Selanjutnya, Bartolomeus mengikuti Yesus dan dipilih menjadi Rasul Kristus. Ia pun mati demi Kristus. Sungguh satu perjumpaan yang sangat luar biasa. Satu perjumpaan yang mendatangkan satu perubahan yang sangat luar biasa. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sikap Bartolomeus atau Nathanael seringkali terjadi dalam hidup kita. Entah terhadap Tuhan atau sesama. Bartolomeus pada mulanya meragukan Yesus yang adalah orang Israel itu. Tetapi ketika bertemu dengannya, maka timbullah perubahan yang sangat luar biasa dalam dirinya. Apakah kita juga alami hal yang sama dengan Tuhan? Apakah kita pernah meragukan kealahan Yesus Kristus? Apakah kita pernah mengalami Dia? Apa dampak dari pengalaman perjumpaan kita dengannya? Kapan perjumpaan itu terjadi? Apakah perubahan dalam diri kita masih terasa kuat dan sangat mempengaruhi iman kita akan Yesus Kristus sampai saat ini? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, datanglah kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan berkata-kata kepada kita. Kalau kita sungguh membuka hati dan iman akan kehadirannya, maka perjumpaan kita pasti bisa mendatangkan perubahan dalam diri kita. Kita memohon Santo Bartolomeus dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.